Arif? Darif? Halo semuanya, nama aku Rania dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku. Kita tahu banget kalau misalnya Indonesia itu terkenal banget sama cerita-cerita horornya. Soalnya sebagian dari orang Indonesia itu percaya bahkan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu dapat diajak berkomunikasi bahkan bekerja sama untuk mendapatkan nafkah. Hari ini aku bakal ngebahas tentang museum yang banyak banget dikunjungi oleh masyarakat, bukan hanya karena keindahan dan sejarah museum itu, namun cerita-cerita horor di balik museum tersebut. Beberapa museum yang dianggap angker itu banyak banget di Indonesia, seperti Museum Bahari di Jakarta dengan suara isak tangis dan jeritan wanita yang misterius di dalamnya, hingga Museum Brawijaya di Malang dengan gerbong mautnya. Dulu, gerbong ini digunakan untuk mengangkut orang-orang banyak tanpa ventilasi, sehingga orang-orang di dalamnya dapat kehabisan napas hingga tewas di tempat sebelum sampai ke tujuannya. Tapi kali ini aku bakal bawa kalian ke Bandung, ke Museum Pos Indonesia dengan makhluk-makhluk yang katanya nungguin kalian di sana, dan ketika kalian datang ke sana akan mengawasi kalian semua. Museum Pos Indonesia terletak di Bandung, di Jalan Cilaki nomor 73, Jawa Barat. Museum bersejarah ini memang sudah berdiri sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933. Awalnya bangunan ini didesain oleh dua arsitek bernama J. Berger dan Leo G. Baudin. Dan gedung ini dinamakan Pos Telegram dan Telepon atau PTT. Pada saat perpindahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia ini tidak terawat dengan baik. Hingga saatnya kemerdekaan Indonesia diraih, Pos Indonesia ini belum juga ada yang merawatnya, hingga bisa dikatakan museum ini terbengkalai dan sangat menyeramkan. Hingga pada saatnya tahun 1980, Perum Pos dan Jiro mengambil inisiatif membentuk panitia guna memperbaiki dan merawat benda-benda koleksi museum tersebut yang dianggap bernilai sangat tinggi. Tepat di hari bakti Postel ke-38, pada tepatnya 27 September 1983, Museum PTT ini resmi dibuka dan diganti namanya menjadi Museum Pos dan Jiro. Peresmian museum ini dilakukan oleh Ahmad Tahir, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada saat itu. Dari situlah masyarakat sering berasumsi bahwa museum itu banyak sekali penunggunya. Dan pada tahun 1995, museum tersebut diganti lagi namanya, hingga sekarang yang masih bertahan adalah Museum Pos Indonesia. Museum itu banyak sekali, ribuan bahkan, perangko-perangko dari penjuru dunia yang sangat langka dan berharga. Di museum ini bukan hanya memamerkan perangko, tapi ada juga benda-benda pos seperti timbangan surat, sepeda pos, baju-baju dinas yang dipamerkan di sana. Yang museum ini ada di sebelah gedung sate. Di bagian lain museum ini terdapat ruang yang memamerkan surat-surat emas. Surat ini dari Raja-Raja Nusantara yang dikirimkan kepada Komandan dan Jenderal Belanda saat penjajahan. Penjaga Museum Pos Indonesia mengatakan di museum ini kerap terjadinya peristiwa-peristiwa aneh dan penampakan makhluk halus. Kebanyakan anak-anak kecil akan menangis ketika dekat patung, dan ia akan berkata bahwa di dekat patung itu ada seorang wanita yang melihatnya dengan seram. Ia juga berkata bahwa kalau sama penjaga sih gak ngeganggu, tapi kalau sama pengunjung suka nampakin diri dan ngeganggu gitu. Suka banget ngegangguin pengunjungnya kayaknya. Saksi mata yang pernah datang ke museum itu mengatakan bukan hanya ada di satu patung saja wanita yang berdiri, namun di banyak patung-patung. Dia pun diganggu ketika masuk ke museum tersebut. Seorang pria duduk di sebelah pintu gerbang
dan melihat dengan tatapan kosong. Aku ingin tahu apa kalian percaya atau enggak kalau makhluk-makhluk itu benar-benar ada. Dan aku mau tahu siapa aja yang udah pernah ke Museum Pos Indonesia dan merasakan kejanggalan yang ada di museum tersebut. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan like. Share ke teman-teman kalian, semoga video ini bermanfaat. Bye! Woi, suara apa itu? Ma, dengar suara apa? Menurut para saksi yang pernah ke sana, di sana bukan hanya ada makhluk-makhluk yang mengganggu kalian. Wih, apa itu?